Apa mak? Aku kayak nge video. Hai Doroku, welcome back to my channel Rizat Bizet. Salam santun, salam jumpa, salam bonsai, dan salam sukses untuk doro-doroku semuanya. Jumpa lagi di channelku Rizat Bizet, tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Kita di sini belajar bareng, kita pinter bareng, dan semoga kita sukses bareng doroku. Good job! Seperti saya pribadi, saya pun dalam dunia bonsai ingin sekali pada suatu saat nanti menampilkan sebuah karya seni bonsai saya untuk bisa tampil di sebuah kontes atau sebuah kompetisi dan pameran bonsai, tentu saja doroku. Entah itu di kota kita sendiri atau di luar kota yang terjangkau untuk kita menghadiri dan berpartisipasi di situ. Dan untuk kesana pun pasti kita butuh suatu modal doroku. Buat saya modal utama adalah kita paham dan kita tahu apa sih yang akan kita tampilkan dan apa yang akan dinilai dari sebuah tampilan karya bonsai milik kita. Aku ingin sedikit berbagi dan membahas tentang penilaian karakter bonsai dalam sebuah kontes. Masih di segmen ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif. Penilaian bonsai dalam sebuah kontes atau pameran itu mencakup 4 hal doroku. 4 hal yang akan dinilai, dan dari 4 hal itu juga akan menentukan apresiasi atau apa yang akan kita dapat nantinya dalam sebuah karya bonsai itu. Yaitu 4 itu adalah gerak dasar, kematangan, keserasian, dan penjiwaan yang ada dalam sebuah tampilan bonsai kita. Kita kupas, kita bahas satu persatu yaitu doroku. Yang pertama adalah gerak dasar. Penilaian pada gerak dasar dinilai dari arah pergerakannya, mulai dari akar hingga ujung batang dengan fokus penilaian di bagian akar dan batang. Di sini bonsai akan dinilai melalui 3 poin. Jadi di dalam gerak dasar ada 3 poin yang harus dorong-dorongku ketahui juga. Poin pertama adalah gaya. Penilaian bonsai menurut gaya atau style yang diusung. Di poin ini, juri akan menilai konsistensi dan keteraturan gaya yang diangkat. Jadi perlu dipertegas juga doroku, untuk soal gaya atau style, kita tentukan satu gaya atau style dan kita maksimalkan tampilannya dalam sebuah karya bonsai yang kita tampilkan. Poin yang kedua adalah poin karakter. Penilaian bonsai menurut kekuatan yang menonjol dari jenis tanaman yang dibuat bonsai. Misalnya dari ketuaan batang, penilaian dari karakter atau watak yang berbeda dari setiap jenis yang terlihat dari ciri anatominya. Pada bagian ini akan memberikan nilai lebih untuk jenis pohon atau bonsai tertentu, terutama yang berkarakter pecah batang. Tentu saja bentuk tua ini yang akan memberikan nilai lebih saat penjurian atau penilaian. Makanya kadang ada beberapa dari saudara-saudara kita di bonsai yang menampilkan atau membuat sebuah karakter pohon agar terlihat lebih tua dengan cara entah itu dipahat, entah itu dijin atau apa, yang pasti dia ingin menampilkan lebih dari karakter bonsai yang dia miliki. Poin ketiga adalah alur gerak. Penilaian yang meliputi pada seluruh anatomi bonsai dari akar hingga mahkota. Tentu saja alur gerak ini juga harus diperhatikan ya doroku, dari ketegasannya, dari konsistensinya, juga dari alur yang ada. Kita buat seelegan mungkin, kita buat senatural mungkin dan sealami mungkin. Jangan sampai terkesan itu nampak dengan kesan seolah kita buat-buat atau keluar dari jalur pakem dan kriteria dalam sebuah tampilan bonsai di satu gaya atau style tertentu. Kita masuk ke faktor yang kedua, itu kematangan. Kematangan bonsai dinilai dari proses dan hasil akhir dari sebuah penciptaan suatu bonsai, dari tampilan dan kelengkapan.
bonsai akan dinilai melalui 4 poin. Jadi di sini pada faktor kematangan ada 4 poin yang akan dinilai, yaitu anatomi, keseimbangan, dimensi, dan komposisi. Lagi-lagi kita kupas 4 poin gitu. Yang pertama adalah anatomi, terdiri dari kelengkapan cabang, ranting, dan daun. Walaupun dalam sebuah tampilan bonsai kadang ada yang tidak menampilkan daun atau tampil tanpa daun, tentu saja itu sah ya Doroku, dengan penjelasan dan sudah pernah aku kupas juga. Nanti Doroku bisa simak di linknya ini. Poin yang kedua adalah keseimbangan. Bonsai dengan umur tua akan memiliki nilai tinggi jika berukuran proporsional. Artinya jika cabang tak terlalu kecil dibandingkan batang, maka indikator keseimbangan sudah dimiliki oleh bonsai tersebut. Itulah tadi dulu, keseimbangan penting juga. Jadi kita perhatikan keseimbangan antara batang, cabang, dan ranting. Dalam artian batang harus lebih besar tentu saja dibandingkan cabang, dan cabang harus lebih besar dibandingkan dengan ranting, karena itu adalah faktor keseimbangan. Untuk poin yang ketiga yaitu dimensi. Pada poin dimensi ini meliputi ukuran dan ruang dari tampilan bonsai. Bonsai merupakan karya seni 3 dimensi yang menempati 3 orientasi. Jadi adanya kesan luas yang dicirikan dari gerak batang, cabang maupun ranting sangat penting dimiliki. Harus ada kalau menurut saya untuk poin 3 ini Doroku. Dari gerak batang, cabang maupun ranting harus kita sesuaikan dan harus ada dan dimiliki dalam sebuah tampilan karakter sebuah bonsai. Dan poin keempat adalah komposisi, meliputi tata letak dan susunan antara satu atau beberapa objek dari satu ruang tertentu, terutama untuk bonsai rough, grouping, landscape, ataupun painting. Ini harus diperhatikan juga untuk style-style yang saya sebutkan tadi Doroku, yaitu grouping, painting, landscape, ataupun rough, karena dalam tampilan itu adalah menampilkan beberapa pohon itu dalam satu wadah atau satu tampilan sebuah pot. Jadi harus komposisinya harus tepat juga, jangan ada miss antara pohon satu dan yang lain, atau dalam tampilannya terutama untuk style 3 itu Doroku, yaitu rough, grouping, landscape, painting. Komposisi sangat perlu diperhatikan. Untuk faktor ketiga yaitu keserasian. Keserasian bonsai dalam tampilan penting juga, karena dalam keserasian inilah kesan baik dan indah juga akan tercipta. Dan dalam keserasian ada 3 poin Doroku yang akan kita bahas juga, yaitu poin pertama yaitu kesehatan, peletakan dalam wadah. Di sini adalah posisi ya Doroku. Dan yang ketiga yaitu kesan tua, lagi-lagi kesan tua Doroku. Kita bahas satu persatu. Dalam poin kesehatan, di sini harus jelas memperlihatkan aspek fisiologis pohon bonsai, apakah terkena penyakit atau tidak saat tampil dalam sebuah tampilan kontes di sebuah pameran. Tentu saja harus kita perhatikan juga Doroku untuk kesehatan pohon bonsai itu. Jadi sebelum berangkat pun, sebelum kita tampilkan, kita cek lagi, karena kebanyakan dan sering bahkan pernah aku alami, kita tidak terlalu memperhatikan dalam poin kesehatan ini Doroku. Dan beberapa juga aku sering jumpai bahwa dalam sebuah pameran bonsai itu terlihat layu, bahkan terlihat hampir mati. Itu sayang banget Doroku. Jadi perlu dipersiapkan juga jauh-jauh hari, lebih jauh, lebih lama, lebih bagus untuk tampil dalam sebuah pameran atau kontes, karena memang harus kita sangat perhatikan kesehatan ini. Seperti yang kita tahu, karena di sebuah kontes pasti bonsai kita diletakkan dalam area yang luas dan dengan kondisi cuaca atau lahan yang terbuka ya Doroku. Penting banget faktor kesehatan ini. Yang kedua adalah penempatan di pot. Ini menitik beratkan pada perspektif yang jadi jarak pandang, proporsi, dan harmoni. Jadi memilih untuk desain pot akan menentukan dalam penilaian. Ini pintar-pintarnya kita mendesain atau memilih sebuah pot yang akan kita gunakan untuk tampilan bonsai kita. Kita tampilkan serapi mungkin, kita tampilkan seindah mungkin tanpa meninggal pakem, dan tentu saja dengan pertimbangan yang matang juga. Aku pernah sekali bonsaiku aku taruh di tempat atau di pot yang aku pikir itu bagus, tapi karena dimensinya terlalu luas, ternyata itu hanya akan menurunkan poin atau penilaian Doroku. Jadi pilihlah pot
yang sesuai untuk bonsai doro-doroku. Jangan terlalu over, jangan terlalu kecil, sesuaikan. Dan tidak ada salahnya kita minta pertimbangan kepada teman atau saudara atau siapapun yang lebih paham untuk tampilan karya bonsai kita saat kita letakkan di sebuah pot. Pantaskah? Terlalu besarkah? Terlalu kecilkah? Atau memang harus mengganti pot? Karena tidak menutup kemungkinan dengan pot yang sederhana saja itu malah akan menambah penilaian doroku. Jadi tidak terlalu penting pot itu bagus kalau dia tidak mensupport atau dia terlalu over dengan bahan bonsai kita. Yang ketiga adalah kesan tua, harus tegas menunjukkan tampilan karakter dari tekstur kulit atau kayu di setiap anatomi sesuai rentan perjalanan hidupnya baik secara alami maupun buatan. Jadi karakter utama, karakter tua dalam sebuah tampilan bonsai itu penting sangat, sangat penting buat saya, itu sangat penting untuk sebuah tampilan dalam penilaian karena di situ akan menambah nilai juga. Entah itu alami, entah itu buatan dari kita pahat atau kita jin, yang pasti harus sesuai juga. Jangan terlalu over juga. Kita perhatikan juga pemahatan itu akan merugikan si pohon atau tidak, dalam artian kalau kita terlalu banyak memahat dan itu mematikan aliran jalur makanan sampai ke batang-batang bahkan ke daun, itu sangat tidak bagus dan sangat tidak saya anjurkan. Tentu saja harus diperhatikan. Itu tadi adalah faktor keserasian. Faktor keempat yaitu penjiwaan, lagi-lagi penjiwaan, dan ini sangat penting doroku. Penjiwaan dalam sebuah tampilan bonsai tentu saja harus ada karena bonsai adalah syarat ekspresi dan jiwa dari penciptanya, dan di sini akan dinilai dalam 3 hal doroku, yaitu keseimbangan optik, realitas alam, dan pesan. Sangat penting 3 hal ini juga harus diperhatikan. Kita bahas satu persatu. Poin pertama, keseimbangan optik. Keseimbangan optik bonsai harus enak dan baik dilihat dari sudut pandang yang diinginkan oleh pemilik atau dari penikmat bonsai, khususnya masyarakat umum. Jadi sebuah tampilan bonsai bukan hanya tampilan untuk kita. Karena apa? Kita menampilkan sebuah karya bonsai itu juga harus dinikmati oleh masyarakat umum, untuk orang-orang atau masyarakat yang hadir dalam sebuah pameran tersebut, dengan harapan mereka pun berekspektasi, mereka pun memberikan sebuah harapan, sebuah pujian dan itu akan sangat menyemangati. Tapi jangan khawatir, kalaupun kita tidak dapat pujian, yang pasti kita sudah berani menampilkan karya kita, karena itu penting juga. Di poin yang kedua adalah realitas alam. Realitas alam dalam tampilan yang sesuai dan berhubungan dengan gerak, gaya, atau style bonsai. Di sini juri akan melihat ada tidaknya kejanggalan dari karya yang dibuat. Sekali lagi, kita harus detail dalam sebuah tampilan realitas alam. Apa yang kita tampilkan harus sesuai dengan apa yang ada di alam. Jangan terlalu dibuat-buat. Kalau kita ingin menambahkan ornamen-ornamen tertentu, pikirkan juga, kita lihat juga kepatasannya, kelayakannya juga dulu. Jadi jangan terlalu over, lagi-lagi jangan terlalu over, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Akan lebih baik jika itu tampil dengan cukup sederhana, tapi akan memberikan sebuah kesan yang indah. Tentu saja dengan harapan mendapatkan penilaian yang lebih. Lagi-lagi jangan terlalu over. Kita ke poin yang ketiga, yaitu pesan. Pesan pemilik atau pencipta dituntut detail dalam menghasilkan karya bonsainya, sehingga emosi, kesan, dan pesannya juga tersampaikan dan mampu terbaca oleh penikmat bonsai. Tentu saja ini pun sering aku sampaikan doroku dalam sebuah tampilan karya seni bonsai. Di situ kita menceritakan, ada sebuah cerita dalam sebuah tampilan karya seni bonsai, ada sebuah pesan dalam setiap tampilan yang kita tampilkan. Apa yang ingin kita sampaikan, apa pesan yang kita sampaikan juga haruslah sampai. Jangan tertutupi atau di situ menjadi sebuah halangan untuk seseorang lebih menikmati karya kita. Itulah poin-poin penting yang perlu diperhatikan, perlu kita siapkan. Lagi-lagi lebih baik kita siapkan jauh-jauh hari sebelum hari H daripada kita dadakan mempersiapkan, karena efek dari sebuah tampilan yang kita ciptakan dengan buru-buru itu nggak akan baik.
lebih baik siapkan dari awal. Oke Ndoroku, itulah tadi faktor-faktor tentang penilaian bonsai dalam sebuah pameran. Semoga bermanfaat. Tetap semangat buat Doro-Doroku semuanya, tetap optimis dalam segala dan tetap di Rizat Bizet Doroku, karena di Rizat Bizet tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih Doroku.